Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko, ketemu lagi dengan Anda di BPR Sentral Arta, dan kali ini kita akan jalan-jalan ke Kabupaten Tegal. Kita sampai di Desa Kalisoka dan di belakang kita ada makam Ki Ageng Anggawana atau juga dikenal dengan Pangeran Hanggawana. Beliau adalah putra dari Ki Ageng Sebayu yang merupakan Bupati pertama Kabupaten Tegal. Nah, seperti apakah kontribusi beliau dan seperti apa sosok beliau, kita akan langsung masuk ke dalam, ketemu dengan juru kunci. Terima kasih untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal serta juru kunci makam Ki Ageng Anggawana yang sudah memperbolehkan kami untuk membuat konten di daerah Kalisoka ini. Terima kasih juga untuk BPR Sentral Arta yang selalu support untuk memberikan informasi tokoh-tokoh penting yang turut berperan dalam pengembangan suatu daerah. Kita langsung masuk ke dalam ya. Nama saya Muhammad Zaini, penerus dari penjaga makam Ki Ageng Hanggawana. Almarhum Bapak meninggal tahun 2018. Sampai sekarang saya yang meneruskan juru kunci makam Ki Ageng Hanggawana dan dibantu oleh 4 orang yang ditugaskan dari Kepala Desa Kalisoka. Mbah Ki Ageng Hanggawana bin Ki Gede Sibayu, ke atas lagi bin Wunut, bin Batara Katong, bin Onje, sampai ke Brawijaya 5. Bin-binnya sampai ke sana. Mbah Ki Ageng Hanggawana itu berada di makamnya di Desa Kalisoka, karena cikal bakal Kabupaten Tegal itu berada di Kalisoka yang dipimpin oleh ayahandanya Ki Gede Sibayu. Ki Ageng atau Ki Gede Sibayu itu memimpin kepemerintahan tahun 1601. Jadi punya putra putri Ki Ageng Hanggawana dan Nyi Rara Giyanti Subaleksana. Makam-makam beliau ada di Kalisoka 2, yang di Danawari Romo Ki Gede Sibayu itu ada di Danawari Balapulang. Di sana makamnya ada Mbah Ki Gede Sibayu. Di sini ada makam sesepuh, yang jelas ini Mbah Ki Ageng Hanggawana, istrinya Nyai Ageng Ronggah, itu berada di sebelah timur paling utara, dan dari sana sebelahnya itu beliau juga termasuk santri Mbah Ki Ageng Hanggawana, itu dari Jawa Barat, Nyi Munte dan Nyi Emban. Itu paham saya seperti itu. Nyi Munte dan Nyi Emban itu masih keturunan Cina, darah Cina ya. Itu dari Jawa Barat, dari wilayah Syekh Puro Kerawang, Jawa Barat. Yang tengah ini ada Syabdurrahman Syabdurrahim. Konon beliau juga termasuk yang mendampingi Mbah Ki Ageng Hanggawana atau pengawal beliau yang sakti mandagruna, itu seperti itu. Dan ini yang sebelah sini, ini memang masih ada keluarga
dari keturunan Raden Ajeng Kartini, Raden Ajeng Kartono, Kardinah, itu masih ada kerabat orang tuanya ini ada di sini. Kegiatan-kegiatan yang ada di Mbah Ki Ageng Hanggawana, terutama hall setahun sekali, dan kegiatan-kegiatan setiap malam Jumat rutin, tidak ada liburnya. Itu yang memimpin saya sendiri, Juru Kunci Makom, yang ikut jamaah umum dari mana saja. Itu setiap malam Jumat, puncaknya kalau malam Jumat Kliwon. Dan kegiatan-kegiatan lingkup makam Ki Ageng Hanggawana, ini ada rotiban, ada manakiban, ada kuliah karena di sini berdampingan dengan masjid ya. Ada kuliah subuh, ada acara ngaji kuping setiap malam Sabtu. Ini semua terangkum di Majelis Hanggawana. Alhamdulillah banyak kegiatan-kegiatan, apalagi kalau kegiatan hall, memang sangat merasakan sekali lingkungan, rame, dan juga dari desa-desa lain datang ke sini mengunjungi dan berdagang. Alhamdulillah rame. Hall di sini wong dulu ini yang ngurusi makom banyak orang pemerintah, jadi disepakati itu kata orang tua ngambilnya pakai hari Minggu, jadi nggak pernah geser hari Minggu di bulan Muharram. Jadi Muharram minggu pertama di bulan Muharram. Puncak peziarah ini selain hall, iya, itu di malam Kliwon. Itu kalau malam Kliwon memang rame, kayaknya setiap makam malam Kliwon, tapi memang rame antara Hanggawana dan Purbaya. Itu rame. Dan ini menjelang Ramadan ya. Mau datangnya Ramadan itu sangat-sangat banyak sekali orang berziarah. Biasanya pagi, siang, sore, bahkan malam tuh. Ya, malamnya itu banyak iya dari luar kota. Memang Ki Ageng Hanggawana kalau melihat di sejarah kepemimpinannya nggak lama, kalau nggak salah berapa tahun gitu. Yang jelas setelah era itu 1601, Mbah Ki Ageng Hanggawana, beliau memang termasuk sesepuh pejuang juga, membela tanah air, terutama mengusir penjajah, dan syiar-syiar beliau terutama tidak disangsikan lagi, beliau syiarnya syiar agama Islam. Syiar agama Islam itu lewat seni, lewat budaya, makanya bangunan-bangunan khas kalau belum dirubah itu bentuknya pakai batak ditumpuk-tumpuk, itu seperti itu. Itu khas Tegal, itu Mbah Ki Ageng Hanggawana itu seperti itu. Dan seni-seni yang terkait dengan syiar agama kayak wayang golek itu dulu malah ada orang hajatan itu biasanya pakai pancak kok. Biasanya sing ceramah malah juru kunci nek dongeng, pakainya dongeng. Gelar klasa, nah, terus nanti ada sesajen, nanti di situ cerita babat Tegal. Tegal dulu kosong kan seperti itu. Nah, itu syiar-syiar beliau terutama Mbah Ki Ageng Hanggawana ini banyak sampai sekarang masyarakat khususnya Kalisoka itu masih adat seperti itu, masih ada. Peninggalan-peninggalan beliau memang dulu ada dari orang tua, terutama
misalkan batu kayak gaman, bentuk keris, ada yang bentuk kayak emas itu, kuningan emas apa itu ya, itu ada yang berupa gada, berupa kayak poci itu ada peninggalan beliau. Dan batu alam, itu ada bahkan yang banyak disaksikan sekarang ini waktu buat pondasi, batu-batu kayak itu yang ada di situ nanti bisa nyoba nanti diangkat kalau kuat, itu ada itu batunya itu di depan. Tanaman-tanaman yang umurnya ratusan tahun juga di sini ada, itu bukti-bukti beliau ada di sini. Terutama perdagangan dulu memang sudah tercatat di Kabupaten Tegal bahwa Kalisoka itu kerajinannya kerajinan emas, jadi bisa membuat emas batangan dibuat menjadi perhiasan, ada kalung, cincin, anting-anting dan lain sebagainya. Itu bisa dibuktikan dari tanah yang ada di Kalisoka sampai ke Purbaya sana, karena ini masih keluarga sih. Itu yang ke barat sedikit sana udah nggak ada. Sana ini banyak orang-orang tua ini yang suka nyapu-nyapu, resik-resik atau di pekarangan, itu banyak menemukan emas kayak serpian-serpian emas. Serbuk dulu mungkin alatnya belum canggih sih, tasih ageng-ageng ya, pacalan namanya, pacalan. Iya, pacalan. Saya bukti sendiri sih ya, sering disuruh ibu jual emas itu tapi di emperan ya, bahkan di Banjaran atau orang Pesarean, orang Pesayangan sudah paham bahwa emas Kalisoka memang bagus itunya, karatnya. Itu masih ada orang Pesayangan yang bukti ayakannya itu masih ada. Waktu saya dulu penghulu sih menikahkan di wilayah sana, cerita bareng ngerti wong Kalisoka, akhirnya wong tua gue metu ngambil alatnya. Dulu saya ngoyahnya di Kalisoka, memang dikenal. Berarti cerita yang ada di kabupaten itu buktinya banyak sekali. Iya. Ini dulu di pinggir sini kan dulu sering ditanami kami jara. Kami jara kan sering dipegangin sih, dibersih ya. Itu mas sering dapat, dikumpulkan. Nanti ada orang keliling ke sini. Mas tua. Iya, ini di sini terkenal. Berapa Pak? Terakhir masih ramai. Tahun 85-an. Itu masih ramai. Masih ramai. Bahkan sekarang aja kadang masih ramai. Memang ini Kalisoka sudah masuk wisata religi. Ini program dari kabupaten, terutama dari kebudayaan. Ini sudah woro-woro ke desa-desa yang termasuk punya SK wisata religi, dan alhamdulillah ini sudah pembenahan mengenalkan bangunan-bangunan yang ada di makam. Yang penting jangan ngerubah aslinya, kan seperti itu, dirapihi. Dan ini ada wacana rencana akan dikenalkan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Yang jelas alhamdulillah ini banyak peziarah merasa luar biasa, terutama orang tua melihat yang datang di sini memang anak-anak muda, terutama dari GP Ansornya, dari IPENU-nya, IPP-nya, bahkan dari organisasi Muhammadiyahnya juga kadang ada hadir di sini, bisa bareng-bareng bersih-bersih makom, masjid. Alhamdulillah ini bukti bahwa insya Allah wilayah Kabupaten Tegal pemuda-pemudinya sudah mengenal sesepuh-sesepuh, termasuk sebelum ada orang tua saya, mbah saya,
buyut saya ini sudah ada Mbah Ki Ageng Hanggawana atau Ki Gede Sibayu. Untuk adab para peziarah, aturan ziarah ke makom itu nanti jenengan bisa diposting, itu sudah dipasang ada papan namanya di situ. Yang jelas ambil air wudhu, yang tidak berhalangan, pakaiannya yang sopan, dan bacaan sudah disiapkan semua, bacaan mau masuk, bacaan mau pulang, dan berdoa untuk beliau karena beliau selaku sesepuh, orang tua, khususnya orang tua sendiri, apalagi ini termasuk sesepuh Kabupaten Tegal. Insya Allah yang hadir di sini mendoakan beliau. Tetap kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di hadapan Mbah Ki Ageng Hanggawana kita bersama-sama mendoakan, minta bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, didampingi oleh perwali-perwali, kan seperti itu. Ini saya selaku penjaga makom atau juru kunci makom Ki Ageng Hanggawana mengucapkan terima kasih kepada para peziarah yang datang di Desa Kalisoka, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, yang sudah sodakoh-sodakoh dan yang lain yang masuk ke bendahara makom Ki Ageng Hanggawana mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan sodakoh amal jariah panjenengan semuanya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mengucapkan mohon maaf apabila kami selaku juru kunci makom Ki Ageng Hanggawana yang merawat dan dibantu oleh rekan-rekan juru kunci yang lain masih banyak kekurangan, baik fasilitasnya dan yang lain-lain. Insya Allah ini masih pembenahan. Insya Allah nanti ke depan akan lebih nyaman, lebih baik, dan para peziarah nanti terutama diutamakan keselamatannya dan keamanannya, insya Allah. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah ketemu dengan Bapak Haji Muhammad Zaini. Terima kasih Pak. Dari BPR Sentral Arta sudah diperbolehkan untuk membuat video tentang sejarah dari Kabupaten Tegal nih Pak. Dan kebetulan beliau Bapak Haji Muhammad Zaini adalah salah satu juru kunci yang ada di makam Ki Ageng Hanggawana ini beserta keluarga yang ada di sini makamnya. Dan mohon izin Pak, mungkin ini yang di samping Pak Zaini ini berarti makamnya beliau aja Pak? Ki Gede Sibayu punya anak Ki Ageng Hanggawana dan Nyi Rara Giyanti Subalaksana. Ini makamnya Ki Ageng Hanggawana, Ki Ageng Hanggawana sama. Sama aja Pak. Cuma orang Kalisoka Tegal biasanya Anggawana. Oh Anggawana. Tanpa hang. Iya. Tapi kalau orang keraton biasa Hanggawana, Hanggawana sama itu sama. Sama Ji. Kemudian di sini ada siapa lagi Pak? Ini istrinya di sini. Ini dari istrinya dulu. Nyai Ageng Ronggah. Nyai Ageng Ronggah ini istrinya yang sebelah sini ya. Dan ini juga termasuk santrinya. Ya. Ini Nyi Muntai dan ini santrinya beliau. Nyi Emban. Oh, ini yang ada masih dari Jawa Barat ya, ini masih Tionghoa betul ya, Pak? Masih keturunan Cina ya. Nyi Muntai. Dari Syekh Puro Kerawang,
Jawa Barat. Jawa Barat. Itu seperti itu ya. Beliau ini Iya. berarti ndereaken beliau Iya, nggih. iya, Nyi beliau Rongkang. Nyai, iya. Kemudian ada siapa lagi Pak di sini? Nah ini yang dua ini yang dua Syekh Hasan, Syekh Ali, Syekh Hasan dan Syekh Ali. Hasan Ali, ya. Hasan Ali. Iya. Beliau adalah Beliau termasuk santri dan juga pengawal Mbah Ki Ageng Hanggawana. Oh, nggih. Santri yang sakti mandraguna ini. Mandraguna. Ya, kepercayaan beliau ini ikut di sini ya ini. Nggih. Kemudian satu makam yang terakhir yang tadi Nah, disebutkan Pak. ini Yang masih misteri. ya, ini kami tidak bisa menyebutkan nama, tapi yang jelas ini masih keluarga dari orang kakak beradiknya orang tuanya Raden Ajeng Kartini, Raden Ajeng Kartono, Raden Ajeng Kardinah, itu kan punya orang tua. Ini masih nasabnya ke sana. Masih ada nyambung ke sana ini. Karena ya itu dari pemerintahan Kota Tegal Kardinah juga masih nyambung dengan Kalisoka itu seperti itu. Kalisoka iya. Baik. Jadi pemirsa, hadirnya kami di sini bersama dengan Pak Haji Muhammad Zain ini juga terima kasih untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal yang memfasilitasi, membantu kami untuk bisa berkomunikasi langsung dan dibantu langsung oleh Pak Zaini ya Pak ya untuk berkeliling di areal makam. Alhamdulillah. Selain itu tadi Bapak juga sempat bercerita tentang bukti-bukti lain seperti tanaman yang usianya sudah ratusan tahun dan lain. Mungkin bisa ditunjukkan Pak sekalian batu apa ya? Batu alam Pak. Berarti ada di luar sih Pak. Kalau yang terkait dengan pernik-pernik atau gaman memang itu tersimpan rapih oleh keluarga juru kunci. Mungkin orang-orang tertentu nanti bisa melihat ya. Dan itu juga dilihatnya nggak sembarang bulan. Ada waktu-waktu tertentu. Yang ada di sini mungkin Pak? Ini yang ada di sini nih batu ini. Ini dulu peninggalan Hanggawana kan dulu banyak bata-bata kuna. Akhirnya sesepuh-sepuh Kalisoka kan membuat masjid. Setelah buat pondasi, lah ini ditemukan batu ini. Ini batu-batu kuna ini. Iya. Mungkin jenengan pengen angkat kalau mau nyoba monggo. Waduh. Ya. Berat ini. Ini berat ini. Paling mungkin yang bisa itu aja berat sekali. Ada dua nih Pak. Warnanya memang coklat nih Pak. Iya, ini seperti ini. Iya. Cuma ya biasa para spiritual ada yang mengatakan ini kitab Soma, apa kitab Soma Pak? Seperti itu. Tapi kalau terlihat bentuknya batu aja Pak, terlihat bentuknya batu. Batu, kemudian ini juga terlihat bangunannya. Iya, bangunan. Ini bangunan lama ini. Nggak berani ngerubah. Nggak boleh dari kebudayaan sih. Ya. Ini tahun 40-an ke bawah lah intinya ya, sebelum merdeka. Kemudian ini kayunya juga kayu jati ya Pak. Masih lama ya, kayu jati kuna. Jati asli ini, jati tua. Iya. Ini batu yang kecil nggih Pak? Ini batu yang kecil. Wah, jelajah berat ini. Berat sekali. 10 kilo lebih ini. Walau kecil. Ini kalau ini saya yakin nggak kuat. Ya. ini aja nggak kuat Pak. Tenaga sih benar-benar. Ini Binaragawan. Pintu juga masih lama. Masih lama ya. Kemarin mau diperbaiki, nggak boleh, nggak berani. Tukangnya nggak berani katanya, nggak berani. Tukangnya nggak berani. Iya. Baik, ada yang lain Pak mungkin di luar ya. Ini pohon-pohon yang punah. Baik pemirsa, saat ini kita sudah di luar areal makam beliau Ki Ageng Hanggawana dan keluarga, dan sekarang ini ada seperti apa ini Pak? Ini pohon. Ya, pohon asem yang umurnya ratusan tahun. Nah ini tumbang berarti Pak. Tahun berapa ini? Waktu itu belum sampai tumbang, cuma akhirnya masyarakat biar aman sih nggak meroboh ke sini. Bangunan, dipotong gitu ya. Ini termasuk yang masih ada bukti ini rantingnya. Ini ranting Pak? Iya rantingnya. Pang Pak? Pangnya aja segini. Saya kira ini batang pohon utama Pak, ternyata pang. Bukan pangnya ya, itu ada galinya itu. Makanya ditaruh sini, nanti akan diambil galinya, nanti akan diamankan. Masih keras sih. Dan itu ada pohon lagi tuh yang paling besar itu. Yang ini Pak? Sana ya. Baik pemirsa, kita saat ini berada di tengah areal pemakaman ini, berarti untuk warga Kalisoka ya Pak? Boleh ya? Boleh, di sini boleh. Berarti di luar dari areal makamnya dari keluarga Ki Ageng Hanggawana. Tapi ini masih di satu areal makam besarnya Pak. Ini ternyata ada pohon besar. Apa ini Pak tadi dijelasin?
Ini kalau pemahaman saya ini pohon kembulu. Kembulu. Ya kembulu itu biasanya buahnya untuk burung sih dan hewan-hewan. Ada buahnya, Pak? Ada buahnya, buah kecil-kecil loh. Burung apa aja ini kayaknya mau sih buah itu. Oh, ini. Dan ini dulu waktu Bapak masih ada, pohon ini memang pohon keramat ya. Berapa Kita lihat dari sini. umurnya bisa berapa ratus tahun ini, Pak ya? Ini ya jelas ratusan tahun ini, udah besar sekali sih ini. Nah, Oh iya ya. makanya ini dikasih bata dulu. Oh, dikasih batas ya? Iya, dikasih batas. Nah, ini. Ini Monggo. satu atau dua pohon berarti, Pak? Dua pohon tampaknya ya? Yang ini satu, yang ini satu atau gimana, Pak? Enggak, pohonnya satu, cuma ini akar, dulunya akar. Oh. Dulu waktu Pak Soeharto mau lengser, ini firasat ada pang yang ke sana besar loh. Itu roboh. Lah pang itu buat pendopo di sana. Buat pendopo. Kayunya. Iya kayunya. Kayu buat pendopo karena kayunya bukan kayu jati sih ya. Akhirnya berapa tahun itu sudah diganti lagi, ya. Itu kayunya pangnya aja buat pendopo itu. Buat iya, ya. Iya, 4 bisa jadi 4 ya. Kemudian ini juga ada yang lumayan besar ya, Pak? Sama ya, Pak? Ya jenisnya? sama ini, sama sana randu. Kuna sana ada itu. Randu. Oh, iya, randu. Pohon randu. Pohon randu sebelah sana, iya, pohon randu. Randu, sana ya, asem. Ini yang dulu peninggalan di Desi Bayu, Mbah Anggawana, itu memang dipendam, bukan disalahkan anak putune ya. Nah, makanya banyak para spiritual, para suhu biasanya pada ngambil gaman-gaman seperti itu. Itu di mana, Pak? Di pohon-pohon Titiknya? asem. Oh, pohon asem itu mana, Pak? Nih termasuk itu sana asem itu yang besar tuh. Oh, yang sebelah Ya, depan itu, ya, ya? itu ini sama ini. Oh, ini juga. Iya, itu. Boleh ke sana, Pak? Yang pohon asem salah yang satunya. buat duduk itu. Coba ini kita ke salah satu Ya. pohon asem tadi yang Bapak ceritakan ya, Pak. Ada Ya, berapa, ya. Pak? Berarti di sini, Pak? Yang besar itu ada 3. 3 ya. Yang besar dan banyak dikunjungi para spiritual. Ya, Harus spiritual. ya. Yang suka dengan iya. narik seperti Iya, keris dan karena lain-lain. saya juru kuncinya sih ya. Sering kalau tamu mau ambil barang kan biasanya ketemu Tetap saya. izin Iya, dulu. Iya. Tapi saya kan kasih wejangan loh. Iya. Boleh diambil, tapi siap-siap kalau nggak dipiara tetap kembali kan seperti itu. Bisa kembali lagi ke sini. Wong itu barang-barang punyanya Mbah. Kongkon dipiara, ngerora dipiara, tetap kembali lagi kan Kembali seperti lagi itu. ke sini, Iya, seperti iya. itu. Baik, Pak Haji Muhammad Zaini, terima Ya. kasih banyak, Bapak. Kami dari BPR Sentral Arta sudah diberikan izin untuk berkeliling, diberikan informasi juga seputar dari areal makam dan juga beliau Ki Ageng Hanggawana ya, Pak ya, bersama keluarga. Sekali lagi terima kasih banyak dan kami doakan semoga Bapak dan keluarga selalu sehat. Amin, amin, masyarakat amin. di Kalisoka juga nih selalu sehat dan sejahtera, Pak. Iya, amin, amin. Nih asemnya ini, Siap. pohonnya ini yang besar ini, yang besar sama yang depan sana. Yang depan ya. Iya. Kalau randu sebelah sana randu. Baik, sekali lagi terima kasih Pak. Monggo. Terima kasih banyak. Sampai sama-sama. ketemu lagi pemirsa di konten berikutnya. Yang jelas ini adalah salah satu pendiri keluarga pendiri Kabupaten Tegal dan beliau juga memberikan kontribusi yang besar kepada Kabupaten Tegal. Kita jaga warisan ini bersama-sama. Kita dukung juga pemerintah Kabupaten Tegal, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melestarikan warisan-warisan yang ada di Kabupaten Tegal. Terima kasih banyak untuk BPR Sentral Arta. Saya Riko, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.